Guardiola puji Gvardiol yang baru saja tes medis. Pep Guardiola mengungkapkan bek RB Leipzig Joško Gvardiol selangkah lagi gabung Manchester City. Guardiola juga memuji nama pemain Kroasia itu. Setelah melalui proses negosiasi yang alot, Gvardiol akhirnya dilepas Leipzig ke City dengan bandrol 90 juta euro yang menjadikannya bek termahal di dunia. Gvardiol sudah terbang ke Manchester untuk menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya. Kehadiran Gvardiol tentu bikin lini belakang City makin tangguh, sebab City sebelumnya sudah punya 5 bek tengah berkualitas dan membuat Guardiola dengan mudah merotasinya. Gvardiol yang kidal memang dibutuhkan oleh Guardiola untuk skema mainnya di musim 2023-2024. Terkait proses transfer Gvardiol, Guardiola menyebut akan selesai dalam waktu dekat, paling cepat akhir pekan ini. Gvardiol diproyeksikan untuk melakoni debutnya saat menghadapi Arsenal di partai Community Shield pada Minggu 6 Agustus 2023. Guardiola juga menyanjung nama Gvardiol yang mirip-mirip dengannya. Kabarnya Gvardiol sampai dijuluki Little Pep karenanya. Terkait Gvardiol, nama belakangnya indah sekali. Dia sedang melakukan tes medis, ujar Guardiola di Sky Sport. Semua sudah tahu dia ada di sini, dan semoga saja dia bisa menuntaskan kepindahannya dalam beberapa jam atau besok. Joško Gvardiol akan jadi pembelian kedua Manchester City musim panas ini setelah Mateo Kovacic yang merupakan rekan senegaranya di Kroasia. Kami Manchester City, harga pemain harus lebih mahal. Guardiola berkaca dari nilai transfer Mount ke United dan Declan Rice yang diboyong Arsenal. Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan setiap klub yang menginginkan bintang The Citizens harus siap merogoh kocek lebih dalam, karena nilai mereka jauh lebih mahal dibandingkan pemain klub lain. Ada 2 nama pemain City yang menjadi incaran sejumlah klub besar, seperti Bernardo Silva dan Kyle Walker. Mereka merupakan komoditi berharga pada bursa transfer musim panas ini. City tidak akan melepas kedua pemain tersebut bila penawaran kepada mereka lebih rendah dibandingkan harga yang dipatok klub. Guardiola berkaca dari transfer Mason Mount dan Declan Rice. Mount bergabung ke Manchester United dengan nilai 60 juta pound sterling, sedangkan Declan Rice ke Arsenal dengan bandrol 105 juta pound sterling. Sampai saat ini negosiasi untuk Bernardo dan Walker berjalan lamban, sebab klub peminat menginginkan agar City menurunkan harga mereka. Apalagi City juga ingin mempertahankan kedua pemain tersebut. Jika kami tidak mendapatkan tawaran yang layak, dia adalah pemain kami, dan kami menginginkannya, tegas Guardiola dikutip laman Manchester Evening News. Jika mereka atau klub lain menginginkannya, mereka akan segera naik pesawat dan datang ke sini, dan berbicara dengan direktur olahraga dan CEO kami untuk membuat kesepakatan, karena 3 bagian harus dipenuhi. Karena kami adalah Man City, harganya harus 10-15 juta pounds lebih mahal dibandingkan klub lain. Jika mereka menginginkan pemain kami yang sangat penting, pertama-tama mereka harus mengajukan penawaran dan itu belum ada, tegas Guardiola. Di lain sisi, melepas pemain 1 bulan menjelang ditutupnya bursa transfer menjadi permasalahan tersendiri. Rentan waktu itu dianggap tidak cukup untuk mendapatkan pemain pengganti dengan kualitas yang setara. UEFA rilis ranking klub Eropa terbaru, Manchester City teratas. Asosiasi Federasi Sepak Bola Eropa, UEFA, telah merilis daftar terbaru klub terbaik di Eropa. Dan klub Liga Inggris Manchester City masih memimpin dengan torehan 120.000 poin. Setelah Manchester City, Bayern Munchen, Real Madrid, Chelsea dan Liverpool secara berturut-turut menyusul di peringkat 5 besar. Dengan demikian, klub-klub yang menempati posisi 5 besar ini sama dengan tahun lalu. Bedanya, tahun lalu urutan peringkat ketiga hingga kelima adalah Chelsea, Liverpool, dan Real Madrid. Jika tak ada perubahan, berarti pada posisi 5 besar. Perubahan cukup signifikan terjadi di urutan 10 besar. Inter Milan yang tahun lalu bertengger di posisi ke-11, tahun ini melesat ke peringkat 8. Melampaui 2 klub Italia lainnya, yakni Juventus dan AS Roma. Torehan ini pun menjadikan Inter Milan sebagai klub terbaik Italia, menggeser Juventus yang tahun lalu meraih predikat serupa.
Dan berikut ini adalah daftar klub Eropa yang menempati urutan 6 besar versi UEFA. 1. Manchester City 120.000 poin. 2. Bayern Munchen 116.000 poin. 3. Real Madrid 102.000 poin. 4. Chelsea 96.000 poin. 5. Liverpool 94.000 poin. Dan yang keenam, Paris Saint-Germain 93.000 poin. Bersabarlah Phil Foden. Mantan bintang Manchester City Sergio Aguero menasihati Phil Foden. Pemain muda Man City itu diminta supaya bersabar usai menit bermainnya berkurang. Setelah promosi ke tim utama pada 2017-2018, Foden berangsur-angsur menjadi pemain yang lebih penting. Foden telah mencetak 45 gol dan 29 assist dalam 143 pertandingan Man City dalam 3 musim terakhir. Meski demikian, kesempatan bermain Foden menyusut saat Man City memenangi treble di musim lalu. Pemain internasional Inggris itu hanya dimainkan sebagai starter 29 kali dari total 48 pertandingan yang dilakoninya, lebih sedikit daripada 2 musim sebelumnya. Aguero meyakini situasi Phil Foden masih sangat mungkin berubah, seperti yang pernah terjadi pada Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Kyle Walker, dan Bernardo Silva. Foden mesti bersabar menunggu gilirannya, karena Pep Guardiola tahu betul cara memanfaatkan pemain-pemainnya. Phil Foden itu adalah salah satu pemain terbaik yang pernah bermain denganku. Dan aku pernah bermain dengan banyak pemain yang sangat bagus. Tapi Phil Foden sangat membuatku terkejut karena dia masih sangat muda. Cetus Aguero kepada Stake yang dilansir Manchester Evening News. Aku bertemu dia ketika dia masuk ke tim utama saat masih berusia 16 atau 17 tahun. Dia sudah punya bakat yang tidak dimiliki anak-anak di usia 16 atau 17 tahun. Sambung mantan penyerang Atletico Madrid dan Barcelona ini. Kurasa dia harus tetap kalem karena pada akhirnya Guardiola itu memang pelatih yang seperti itu. Coba ingat-ingat pemain-pemain seperti Laporte yang pernah tidak tergantikan selama 2 tahun. Riyad Mahrez, Sterling pernah tidak tergantikan selama 3 tahun. Kemudian mereka tidak pernah bermain.